Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali kita bertemu pada mata pelajaran Al-Quran Hadis khusus kelas 11 IPA atau IPS. Pada kali ini kita membahas tentang bab toleransi beragama. Baiklah, yang pertama yaitu akan kita bahas ayat yang berkaitan tentang toleransi beragama, yaitu pada surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai 6. Nah, di sini pada surah Al-Kafirun diturunkan secara keseluruhan untuk menjawab tawaran dan ajakan dari tokoh-tokoh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka antara lain Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sami, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka mengatakan, "Hai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami, dan kami akan mengikuti agamamu. Kami juga akan senantiasa mengajakmu dalam segala kegiatan kami. Kamu menyembah Tuhan kami selama setahun, dan kami menyembah Tuhanmu selama setahun juga. Jika ternyata engkau bahwa lebih baik, maka kami akan mengikutimu dan melibatkan diri di dalamnya. Dan bila ternyata yang ada pada kami itu lebih baik, maka engkau mengikuti kami, dan engkau pun melibatkan diri di dalam agama kami." Nabi pun menjawab, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyekutukan dengan selainnya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini sebagai balasan atas ajakan mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Masjidil Haram yang saat itu sedang berkumpul para pembesar Quraisy. Nabi pun berdiri di hadapan mereka membacakan surah Al-Kafirun ini, sehingga mereka berupaya mengubah siasat dengan melakukan penindasan dan penyiksaan terhadap Nabi dan para pengikutnya, sehingga Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Pada ayat pertama dan kedua pada surah Al-Kafirun ini, itu Allah secara tegas menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya bukan apa yang disembah orang-orang kafir, karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, tidak mempunyai anak dan istri. Nah, dalam ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala menambahkan pernyataan yang harus disampaikan kepada orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwakan Nabi Muhammad SAW, karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah, dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Nah, pada ayat keempat dan kelima juga ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki konsistensi dalam pengabdian. Artinya, apa yang beliau sembah tidak akan berubah-ubah. Cara ibadah kaum muslimin berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan cara beribadah orang kafir berdasarkan hawa nafsu. Nah, melalui surat ini Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang yang beriman, kita hendaknya mempunyai kepribadian yang teguh dan kuat yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan terakhir itu pada ayat ke-6, ayat ini juga menjelaskan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik, yaitu untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, dengan demikian masing-masing dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik tanpa memaksakan pendapat kepada orang lain, dan sekaligus tidak mengabaikan keyakinan masing-masing. Pada surah yang kedua, yaitu pada surah Yunus ayat 40 dan 41. Nah, di sini ayat yang juga menjelaskan tentang toleransi beragama. Nah, pada ayat ke-40 Allah menegaskan bahwa umat manusia di zaman Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian menerima Quran, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dan mengambil manfaat dari risalah yang dibawanya. Sebagian lagi mereka tidak beriman dan selalu mendustakan Nabi Muhammad
dan Allah Subhanahu wa taala. Lebih tahu tentang orang-orang yang akan membawa kerusakan di muka bumi dengan kemusyrikan, kezaliman dan kedurhakaan karena mereka tidak mempunyai kesiapan untuk beriman. Nah, pada ayat yang ke-41 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tegar dalam menghadapi orang-orang yang ingkar akan ajaran yang dibawanya. Beliau diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka, dan mereka pun tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan beliau. Dengan kata lain, bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Nah, segala perbuatan kecil apapun pasti ada balasannya. Nah, ini yang ketiga, itu surah Al-Kahfi ayat 29. Nah, di sini dijelaskan juga yang berkaitan juga dengan toleransi beragama. Nah, pada ayat ini menegaskan kepada semua manusia, termasuk kaum musyrikin yang angkuh, bahwa kebenaran yang disampaikan kepada mereka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kewajiban mereka adalah mengikuti kebenaran itu dan mengamalkannya. Barang siapa yang mau beriman kepadanya dan masuk ke dalam barisan orang-orang yang beriman, maka hendaklah ia beriman, sebab manfaat dan keuntungan dari keimanan itu akan kembali pada dirinya. Juga demikian halnya bagi siapa yang ingkar dan atau kafir, maka biarlah ia kafir walau kaya dan jabatan tinggi. Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad SAW tidak mengalami kerugian sedikit pun. Ayat tersebut juga menerangkan tentang kerugian dan kecelakaan akibat penganiayaan diri mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang amat keras kepada mereka, yaitu akan melemparkan mereka ke dalam api neraka. Gejolak neraka akan mengepung mereka sehingga mereka tidak bisa keluar dan menghindar dan terpaksa menjalani siksaan. Jika mereka minta pertolongan dari panasnya api neraka tersebut, mereka akan diberi minum dengan air seperti cairan besi atau minyak yang keruh yang mendidih, dan tentu akan menghanguskan badan mereka. Dan itulah seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang buruk. Ini surah yang terakhir, yaitu pada surah Al-Hujurat ayat ke-10 sampai ayat 13. Nah, di sini juga dijelaskan yang mana pada ayat 10, nah, Allah menegaskan bahwa orang-orang mukmin adalah bersaudara meskipun berbeda bangsa, adat, warna kulit, bahasa, kedudukan sosial ekonomi, tetapi mereka itu satu ikatan persaudaraan Islam. Oleh karenanya sesama orang mukmin harus mempunyai jiwa persaudaraan yang kokoh sebagaimana diajarkan agamanya, yaitu agama Islam. Pada ayat ke-11 juga Allah menegaskan, yaitu menjelaskan, yaitu juga orang mukmin dilarang mengolok-olok diri sendiri. Ahli tafsir menjelaskan mengolok-olok diri sendiri maksudnya mengolok sesama mukmin, karena antar sesama muslim itu satu tubuh. Begitupun di ayat ini Allah juga melarang orang mukmin memanggil orang mukmin lain dengan panggilan atau sebutan yang buruk, yaitu sebutan yang tidak disukai oleh orang yang dipanggil atau digelarinya, seperti memanggil orang beriman dengan panggilan hai fasik, hai kafir, hai murtad, dan sebagainya. Dan dalam ayat ini Allah memperingatkan kepada orang yang berbuat kesalahan harus segera bertaubat. Pada ayat yang ke-12, Allah juga melarang orang-orang yang beriman cepat berprasangka, artinya berprasangka buruk. Sebab prasangka buruk adalah suatu perbuatan dosa, karena itu harus dijauhi. Dalam ini juga Allah melarang orang mukmin mencari kesalahan orang lain, menggunjing atau menceritakan keburukan orang lain yang disebut juga dengan ghibah. Allah menggambarkan orang yang begitu bagaikan seorang yang makan daging mentah yang sebenarnya dia sendiri tidak menyukainya. Ayat yang terakhir yaitu ayat ke-13, Allah menegaskan kepada semua manusia bahwa ia diciptakan oleh Allah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, menciptakan manusia secara pluralistik, beraneka bangsa, suku,
bahasa, budaya, warna kulit. Keanekaragaman dan kemajemukan manusia seperti itu adalah bukan untuk berpecah belah, saling membanggakan kedudukan, atau yang satu lebih terhormat dari yang lainnya, akan tetapi supaya saling mengenal, yaitu bersilaturahmi, berkomunikasi, saling memberi, saling menerima. Satu hal penting bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan derajat mereka adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tadi sudah Bapak jelaskan tentang toleransi beragama pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 khusus IPA dan IPS. Nah, di sini kembali memberi tugas latihan. Nah, yaitu berikan kesimpulan tentang toleransi beragama berdasarkan surah-surah yang tercantum di bawah ini. Yang pertama surah Al-Kafirun 1-6, yang kedua surah Yunus ayat 40-41, surah Al-Kahfi ayat 29, dan terakhir surah Al-Hujurat ayat 10-13. Nah, jadi jelaskan kandungan tiap-tiap surah yang telah disebutkan tadi. Nah, jadi seperti biasa tugas dikerjakan di buku tulis. Nah, setelah itu selesai difoto dan diupload di e-learning. Nah, jangan lupa kalau sudah diberikan tugas harap segera dikerjakan, jangan menunda-nunda pekerjaan lagi. Nah, nanti ada waktu batas penyelesaiannya, jadi jangan sampai melalaikan pekerjaannya, karena ini adalah tugas kalian sebagai pelajar, itu menuntut ilmu. Nah, apapun yang kalian kerjakan cepat dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Ingat ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.